Karena ada sisi dari Salma ini yang akan atau yang bisa kita petik sebagai anak muda untuk terus berjuang dalam menggapai mimpi. Yeah. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di channel Inomedia dan terima kasih teman-teman yang sudah setia untuk menonton atau berkunjung ya ke channel ini. Jadi ini adalah konten baru lagi yang saya kenalkan, yaitu konten tentang bedah buku. Jadi di konten ini kita akan bahas sesuatu yang menarik, sesuatu yang viral, dan tentunya sesuatu yang bermanfaat bagi teman-teman. Jadi ini akan menarik dengan konsep 3D book. Jadi teman-teman ikuti saja terus, tonton terus. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share ya. Dan buku yang akan dibedah kali ini yaitu buku tentang Salma Salsabil. Ini adalah ada majalah atau ada buku lah ya. Ada buku dengan konsep majalah yang diberikan judul Salma Salsabil Bintang Masa Depan. Kita tahu bahwa Salma saat ini banyak diperbincangkan karena kualitas dalam musiknya, juga baru saja menjuarai ajang pencarian bakat Indonesia Idol dan juga mendapat penghargaan Dahsyatnya Award. Dan sengaja konten pertama kali ini kita bahas tentang Salma Salsabil karena ada sisi dari Salma ini yang akan atau yang bisa kita petik sebagai anak muda untuk terus berjuang dalam menggapai mimpi. Covernya ini sudah ditulis juga itu bagaimana mimpi, celaan, dan konsisten. Diprediksi akan hujan prestasi. Dan juga bisa menjadi role model anak muda dalam meraih mimpi. Oke, kita buka ya halaman pertamanya. Contoh sukses dari kegagalan ini yang menarik di zoom dari Salma ini. Teman-teman semua nanti mudah-mudahan yakin bisa mengambil satu manfaat atau pelajaran dari setiap konten yang saya buat, khususnya juga dari apa yang kita bedah terhadap buku yang menjelaskan tentang Salma Salsabil ini. Jadi seperti yang diketahui ya, atau kita baca dulu ya tulisannya itu. Sebelum menjadi pemenang Indonesia Idol musim 12, Salma Salsabil seringkali gagal menjalin kompetisi. Memiliki suara yang sangat bagus, khas, dan kuat, ternyata perjalanan Salma menjadi seorang penyanyi tidak mudah dan harus melewati banyak kegagalan. Salma pernah mengikuti Idola Cilik musim keempat, The Voice Kids Indonesia musim pertama, Rising Star Indonesia musim kedua, Sansil Hijab Han 2017, dan The Voice Indonesia ini yang dewasa ya musim ketiga. Dan semuanya itu dikatakan pas itu gagal di pertengahan jalan. Jadi masuk, cuman gagal di pertengahan jalan gitu ya. Dan tentunya kan impact dari mana dia ingin jadi artisnya juga masih belum dapat gitu. Jadi itu yang dikatakan gagal gitu. Salma tidak pantang menyerah dan terus menantang diri untuk menggapai cita-cita dan menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya. Hingga akhirnya dia meraih kemenangan dan keluar menjadi juara Indonesia Idol. Oke. Contoh Salma ini bisa dijadikan hujah oleh anak muda yang mana pada saat ini permasalahan paling penting atau permasalahan yang banyak dipegang oleh anak muda yaitu gampang menyerah. Jadi ketika gagal, mereka gampang untuk menyerah, gampang untuk mengeluh dan sebagainya. Padahal bisa jadi kegagalan itu adalah sebuah proses di mana ketika dia sukses, dia akan benar-benar kuat, dia akan benar-benar survive, dia akan benar-benar siap gitu untuk menjalani kesuksesan itu. Ini contoh Salma Salsabil sangat luar biasa dan sangat inspiratif. Kenapa? Mungkin saya juga bagian dari Salmain ya. Jadi pendukung fanbase-nya dia. Karena itu saya suka sekali effort yang dia buat
cerita atau kisah yang dia ukir dari kehidupannya, yang mana tidak pantang menyerah dan terus mencoba dan akhirnya berhasil. Oke, mungkin satu quote yang luar biasa bahwa di dunia ini tidak ada yang kebetulan, semuanya by skenario, dan yang pasti ada itu adalah sebuah proses yang dijalani, dan ketika berhasil itu bukan sebuah kebetulan, tapi itu adalah hasil dari proses yang dijalani. Oke, dan seorang yang konsisten itu tentunya akan lebih awet sustain daripada seseorang yang instan. Oke, kita lanjut ke bab yang selanjutnya. Oke, di sini dijelaskan tentang pendidikan Salma Bilania ini. Dan ternyata Salma sejak kecil dididik untuk menjadi musisi. Bahkan di salah satu wawancaranya, Salma mengatakan bahwa ayahnya selalu memberikan tantangan untuk membuat lagu. Dan setiap lagu yang diciptakan ayahnya yang diciptakan oleh Salma maksudnya, ayahnya selalu memberikan hadiah 50.000. Jadi Salma ketika menciptakan lagu, lalu atau diberi tantangan oleh ayahnya, akan diberikan 50.000 asal menciptakan satu lagu. Maka ini yang menjadi motivasi dia untuk menciptakan lagu atau berkarya ya. Dan tercatat saat SMK, Salma mengambil jurusan kompetensi keahlian seni musik klasik di SMK 12 Surabaya. Dan saat ini tercatat sebagai mahasiswa semester 6 penyajian musik Institut Seni Indonesia ISI di Jogja. Ini menarik bagaimana pendidikan orang tua sangat-sangat erat atau sangat-sangat berkaitan erat dengan kesuksesan seorang anak, di mana ya dalilnya kan orang tua adalah sekolah pertamanya anak-anak. Bagaimana si anak akan menjadi gambaran yang orang tua inginkan apabila orang tuanya tidak mendidik anaknya itu dengan benar. Maka Salma adalah contoh dari orang tua yang memang mendukung anaknya untuk menjadi sukses, dan tidak tanggung-tanggung loh, dikatakan ayahnya itu membiayai Salma atau menyupport sampai membuat studio musik di kamarnya atau ya di rumahnya dengan alat-alat yang oke gitu. Jadi menunjang sekali untuk rekaman. Jadi mungkin bagi orang tua di sana bukan saya menggoreng ya, tapi ini mengingatkan gitu. Dari Salma kita bisa belajar bahwa untuk menggapai atau untuk menjadikan suatu anak itu sukses perlu juga effort support dari orang tua yang maksimal gitu, jangan setengah-setengah, dan tentunya dengan sesuatu yang logis juga gitu. Apabila memang memungkinkan dan punya bakat di sana, ya kenapa enggak, kenapa harus dilarang? Ya support aja berapapun biayanya mungkin ya, karena biasanya ya itu akan balik lagi ya, anak-anak juga pasti akan mikir gitu, ketika sukses pasti akan dibalikan lagi semua apa yang sudah dikeluarkan. Jadi mungkin ada sebagian beberapa orang yang mengatakan, atau mungkin motivator yang mengatakan bahwa anak itu ya investasi, di samping investasi dari segi pendidikan, investasi juga dari segi ekonomi. Jadi Corbuzier kalau pernah bilang kayak gitu. Juga investasi dari segi akhirat ya. Jadi banyak lah. Jadi anak itu bisa bagi orang tua bisa menjadi sesuatu yang luar biasa ketika memang diukir sejak awal untuk menjadi seseorang yang bermanfaat. Jadi gitu. Kita next ya ke bab selanjutnya. Ini ada bab terakhir dari buku Salma, yaitu prestasi Salma. Ternyata teman-teman semua, di sini dikatakan bahwa sejak SMK dia juga sudah berprestasi. Ini yang pertama ada juara 3 FLS 2N tingkat nasional ya, bukan tingkat daerah, pada tahun 2019 bidang lomba menyanyi solo di Bandar Lampung dan nasional ya, bukan lokal. Juga menjadi lead singer atau pemimpin singer orkestra SMK Negeri 12 Surabaya dalam HUT ke 74 RI tahun 2019 di Kemendikbud Jakarta. Oke, jadi Salma pernah memimpin orkestra di SMK-nya untuk tampil di Jakarta ya.
Terus yang ketiga dikatakan juara Melodious Singing Competition 2019. Lalu juara satu festival band dalam LKS Provinsi Jawa Timur tahun 2020 sekaligus mendapatkan penghargaan sebagai best vokal. Karena memang suaranya oke banget ya, artinya apa ya, adem gitu ya, dan jago sekali membuat satu lagu itu enak gitu, sampai didengarnya tuh nggak bosan-bosan. Itu real ya, fakta menurutku. Mungkin menurut teman-teman beda selera ya. Dan juga sama menjadi juara Indonesia Idol tahun 2023, dan terakhir ini belum ditulis, itu mendapatkan penghargaan sebagai dahsyatnya award, sebagai dahsyatnya award sebagai pendatang baru terdahsyat. Oke teman-teman, itu luar biasa prestasi dari Salma. Jadi tadi ya sangat berkaitan erat dari pertama awal bagaimana pendidikan itu sangat menunjang, pendidikan sangat berpengaruh pada karir seseorang, pada mindset seseorang, juga akan berpengaruh pada bagaimana seseorang itu meraih mimpinya seperti Salma, dan juga bagaimana itu akan berkaitan erat, berkorelasi dengan prestasi yang akan diraihnya. Ini Salma bukan hanya sekarang tapi dulu juga sudah berprestasi. Teman-teman bisa lihat sendiri bagaimana dia mengolah panggungnya, tenang dan sebagainya, seolah memang sudah puluhan tahun ya, seperti sudah puluhan tahun manggung, seperti sudah sering sekali manggung, dan memang ternyata emang sering manggung. Ya bedanya mungkin skalanya lebih tinggi kalau sekarang, tapi terlihatnya sangat-sangat tenang. Oke, itulah bagaimana konsistensi, bagaimana proses yang dijadikan atau yang digeluti oleh Sabil. Dan terakhir ini ada kata penutup dari Salma. Kita bisa belajar bahwa dalam meraih mimpi, sebuah proses adalah kunci dari segalanya. Proses ketika Anda jatuh lalu bangkit lagi untuk lebih baik lagi. Juga proses ketika berat menerima celaan orang lain tentang kita. Tapi kunci selanjutnya konsisten dengan mimpi kita. Ini yang biasanya ya didapatkan oleh seorang yang sedang proses untuk meraih kesuksesan, proses untuk lebih baik lagi. Apabila dia proses untuk menjadi takwa kepada Tuhan, biasanya disebut alim lah, soleh dan sebagainya. Apabila dia proses untuk menjadi kaya, biasanya dikatakan sombong lah, pelit lah dan sebagainya. Itu celaan itu buang saja. Seperti Salma dikatakan di beberapa videonya pernah dikatakan sebagai artis gagal, tapi itu menjadi cambuk dia untuk terus termotivasi agar lebih baik lagi, dan akhirnya sekarang dia menjadi juara Idol. Oke teman-teman semua, jadi seperti itu buku dari Salma Salsabil ini ya sesuai dengan judul tadi bahwa Salma Salsabil adalah bintang masa depan. Semoga ada manfaatnya, semoga teman-teman juga termotivasi dengan apa yang kita bedah di buku ini, dan Salma bisa menjadi tolak ukur diri kita atau teman-teman anak muda semua untuk bisa konsisten terus dalam meraih mimpi, dan tentunya jangan pernah menyerah ketika gagal, karena setiap kegagalan adalah satu proses untuk meraih kesuksesan. So, terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sampai jumpa di next video. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.